Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sahabat semuanya, dimanapun anda berada ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita ada program STEM ya, mengenal lebih jauh apa itu unit-unit yang ada di Mahatabidul Quran Iskarimah ini. Dan insya Allah di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 yang mana bertepatan di tanggal 15 Jumadil Tsani 1447. Sahabat semuanya dimanapun berada masih dalam nama Allah Subhanahu wa taala dan tak tunggu apa ya. Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan uh, mengenal salah satu ide di Mahatabir Quran yang mana kita akan berbincang lebih lagi itu bersama MIT, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Iskarimah. Dan seperti apa nanti kita pembahas satu jam bersama beliau, ada narasumber kita yang tentunya lebih kompeten untuk mengenalkan lagi lebih jauh lagi seperti apa pembahasan-pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mungkin di kesempatan hari ini nanti juga bagi semuanya bisa mengikuti siaran kami melalui streaming kami di www.radioiskarima.com, atau juga sahabat semuanya bisa mengikuti siaran kami melalui live streaming ya di fanpage YouTube dan juga fanpage Facebook kami. Dan insya Allah sahabat semuanya bisa menyimak berulang-ulang ketika nanti bisa mengikuti atau ingin mengenal lebih jauh dengan salah satu unit satu ini. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita spesial banget ya, karena kita akan mengenal lebih dalam lagi salah satu unit di Mahat Iskarima, yaitu MIT, sekaligus kedatangan sosok yang dikenal bijak ya, humoris tapi juga insya Allah penuh ilmunya juga. Dan siapa dia? Ya ini adalah kepala MIT Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Iskarima, yaitu Ustadz Salman Al-Farizi SPD Al-Faid. Assalamualaikum Dad. Mungkin lagi lebih dekat lagi nih Dad, biar kita kena suaranya ya. Ada Ustadz Salman Al-Farizi yang beliau ini langsung kita datangkan ya untuk mengenal lebih jauh gimana sih MIT ini sendiri. Dan di sebelahnya nih ternyata bawa temen ini kayak gitu ya sahabat semuanya. Ada siapa, kita kenalan dulu nih. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini ada Ustadz Salman Al-Farizi SPDI, Ustadz Anwar Munawar Khalil ya. Munawar. Munawar Khalil, masya Allah. Ini juga sarjana agama dan ini biasanya ngajar di mana ini? Uh, di MIT MIT. di MIT juga ya. Dan ini juga salah satu pengurus di MIT ini sendiri. Nah nanti kita akan kupas tuntas bagaimana sih MIT itu sendiri. Dan biasanya nih kita ada beberapa yang nanti kita akan bahas ini tadi terkait dengan MIT itu sendiri seperti apa. Mungkin di awal-awal tuh mungkin pernah diceritain rintisnya seperti apa, kemudian keunggulannya tentunya nanti ya akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengalih perjumpaan kita ini MI itu seperti apa sih kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkah insyaallah. Amin. Jadi MIT itu dulu kita mendirikannya adalah berdasarkan amanah dari Kiai kita Abdul Muiz, yang mana melihat perkembangan Iskarima karena sudah memiliki TK, anak-anak Ustadz ini udah mulai gede
hari ini kan banyak anak-anak kita yang 5 juz sekali duduk, bahkan mungkin 10 juz sekali duduk. Nah, ini yang menjadi sebuah program unggulan kita di MIT sejak awal. Jadi kami tidak tidak memiliki waktu itu tidak memiliki gambaran yang jauh kok kaya opo mboten. Nah, yang penting Al-Qur'an, nggak bermuluk-muluk dulu gitu ya. yang penting Al-Qur'an itu bisa Al-Qur'annya ada dinikmati oleh seluruh masyarakat kita, tidak hanya sekedar dinikmati dari bacaannya, tapi juga tersebar ke masyarakat, sehingga back to Quran itu betul-betul terjadi. Jiwa yang tadinya gersang, artinya jiwa yang tadinya tidak kenal Quran, orang tuanya tidak bisa ngaji, akhirnya jadi bisa ngaji. Ya, ini jadi ya ini jadi salah satu alternatif juga ya buat para wali santri atau mungkin wali murid yang kayaknya ini juga bingung nih ya tadi ya. Banyak sekali atau mungkin instansi yang banyak terkait dengan SD atau MI, bahkan bingung nih antara ini masukin SD sama MI, padahal MI itu sebenarnya sama ya, setara juga gitu ya. Jadi kita MI itu kan sebetulnya kami ini mengambil inisiatif keilmuan kita ini kan dari pesisir. Jadi dari pesisir itu warisan para ulama-ulama di pesisir kami bawa ke gunung. Yang mana mestinya kalau MI itu kan, kalau kami dulu itu ya belajar sorof, belajar nahwu, ya kan, hafalan Quran, terus materi-materi keislaman yang lebih banyak ya di MI. Bahkan di beberapa masyarakat itu enggan berpindah selain MI. Nah, di sini kami memberikan sebuah alternatif yang mana masyarakat kita bentuk dengan masyarakat yang memahami tentang Islam, sehingga MI ini menjadi sebuah solusi. Tingkatannya sama. Wadah juga gitu ya. Ijazahnya juga resmi formal. Formal, kita di bawah Kemenak ya. Jadi udah ada langsung ijazahnya dari Kemenak langsung ya, gitu ya. ijazah, jadi memang terintegrasi. Nah, bedanya kalau di MIT Iskarima itu kita ada sisi-sisi kepesantrenan yang kita unggulkan, yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Sekolah lainnya gitu ya. Kalau di sekolah lain mungkin tahfidz itu menjadi kurikulum atau semacam mata pelajaran unggulan, ya, bukan menu utama, tapi hanya sebatas unggulan. Kalau di kami kan di Iskarima ini tahfidz itu menjadi menu utama. Menu utamanya. Menu utama. Jadi memang buat keseharian kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita menginstal sebuah aplikasi, ya saat ini aplikasi Quran ini betul-betul aplikasi yang dipakai setiap hari gitu. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak kita ketika bermain tetap ingat bagaimana mereka ada adab-adabnya, ada akhlaknya, tertuntun gitu ya, Tete. Iya. Nah, sebelum lebih detail lagi terkait dengan keunggulan ini, kita mungkin masih tanya-tanya sebenarnya sih buat siapa sih MI ini sendiri, cocoknya itu buat siapa saja? Ya. Karena kadang orang-orang tua itu kadang, anakku tuh belum punya hafalan, baca aja masih nol protol misalkan kayak gitu. Nah, apakah bisa MI ini menjadi salah satu solusi juga kayak gitu? Sangat. Jadi untuk MI Tahfidzul Quran Iskarima ini kan tahfidznya itu memang kita menggunakan metode talaki ya. Talaki. Ya? Metode talaki. Jadi walaupun anak tersebut mungkin belum bisa membaca, tapi dengan metode talaki, simainya kan kuat, listeningnya kuat. Anak di usia dini itu listeningnya kuat. Sama seperti kita mengajarkan kepada anak kita ketika masih kecil, dia tidak paham tentang nama-nama benda, nama-nama ini, tapi kan orang tua selalu mengajarkan. Nah, talqinnya orang tua itu seperti talqin mau makan, talqinnya kan A maknanya makan kan gitu. Maka sampai kita tua pun bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, kalau punya A pasti gini ya, benar-benar. Buka mulutnya. Iya, betul. Secara otomatis membuka mulutnya, itu makan dari itu, buka mulut dan gitu. Atau mungkin anak ini tidak kenal apa-apa, dia tidak bisa membaca, sendok tidak bisa, ya mengejak nggak bisa, tapi dia tahu ini sendok, ini piring. Kenapa? Dari talqin orang tuanya. Nah, sama seperti di kita di MIT Iskarima ini, bahwa anak-anak kita bimbing, kita talqin tahfidznya sebelum mereka nyetorkan, ya kan. Terus sehingga anak-anak ini ya tetap kalau masalah kemampuan hafalan, tarjud hafalan itu semua kembali kepada rezeki anak tersebut. Dari anak-anaknya sendiri itu, kemampuannya gitu ya. Karena tahfidz itu kan
bisa dikatakan Quran itu rezeki. Iya, betul Tidak sekali. semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali bersungguh-sungguh kan. Ada ikhtiarnya gimana. Nah, salah satunya mungkin dari MI ini bisa masuk di MI ini sendiri dengan metode tadi ya tadi ya. Ya. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif juga. Nah, ini kalau misalkan tadi terkait dengan siapa ini, terus kira-kira untuk tempatnya sendiri gimana tuh? Mungkin dari kegiatannya itu di lingkungan MI ini sendiri gimana? Ya alhamdulillah kita untuk tempat dari mulai berdiri tempat seadanya tahun 2010 ya. Iya. Kita waktu itu masih ngontrak di sebuah rumah di desa Pakel, Iya. kita ngontrak. Lalu kita berpindah ke gedungnya pesantren. Sempat berpindah-pindah gitu ya, pindah Masya Allah. Tiga kali. tiga kali ya. Tiga kali ya? Kita pindah 3 kali. Hmm. 3 kali. Jadi kita pindah 3 kali dan alhamdulillah untuk MIT ini bisa dikatakan alhamdulillah hari ini bisa dikatakan mapan gitu. Masya Gedungnya Allah. mapan. Iya. Terus kalau untuk siapa MI ini dibuat? Yang pertama MIT ini memang program-program di Iskarima itu kan dibuat untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kita di Iskarima. Jadi para asatid, para pegawai itu ya Masuk salah satunya iya, gitu ya. salah satunya. Kenapa? Karena ya ini adalah aset kita. Wadah juga Wadah gitu ya. kita, betul. Yang kedua diperuntukkan untuk seluruh jamaah Iskarima Meluas lagi ya, ya, yang tadi ya. ingin mengambil manfaat dengan adanya pesantren Pesantren itu kan sendiri. gitu, dengan berbagai macam unitnya. Nah, wadah ini bisa menjadikan sebuah satu komunitas. Maka komunitas yang Qurani, komunitas yang Islami, bahkan mungkin hari ini kita sudah lebih komunitas dari makanan, dari kehidupan ya sekitar kita lah. Kita lihat Masya Allah sudah tumbuh banyak sekolah-sekolah serupa. Masya Allah, ini jadi salah satu benar-benar keterbukaan, apalagi ini bermanfaat buat sekitarnya juga gitu ya, salah satunya ya yayasan ini sendiri ya. Dan ini tadi kalau misalkan terkait dengan pendaftaran ini, kan tadi juga ngulik di Instagramnya gitu ya, kayaknya udah open gitu ya Tat ya. Nah untuk pendaftarannya udah mulai atau emang udah berlanjut ini, udah berapa hari ini gitu? Ya. Untuk pendaftaran kami mulai hampir bisa dikatakan 2 periode satu Khalil ya. Iya. Kita 2 periode ini kami yang dari Karima Ulia, dari RA kami sendiri itu memang kita buat sistem rekrutmen siswa bebas tes. Rekrutmen sistem bebas tes ya. Untuk yang dari Karima Ulia loh ya. Khusus untuk yang Karima Ulia. Karima Ulia ini unit kecilnya Iskarima sebelum MI. Masuk MI-nya itu. Ya. Tapi untuk masyarakat umum kita juga di tahun ini bahkan tahun kemarin kita sekarang sudah membuka program inden. Apa Program itu? inden ini apa? Jadi kalau daftar di tahun ini untuk Tahun depan. tahun ini ataupun tahun depan kita ada sisi kelebihan kami berikan yang pertama bebas biaya pendaftaran. Masya Allah, itu nilai positif juga ya buat sahabat kawan semuanya yang nyari-nyari mungkin anaknya besok kemana ya, ini MI nih salah satunya gitu ya. Dari mulai bulan September kemarin sampai di bulan Desember ya. ini kita buka prode 1, prode inden, nanti bebas biaya pendaftaran ya. Bahkan untuk besok kalau dia daftarnya itu di IF, yang program ini ya mau program di ada, yaitu international fair itu, education fair itu nanti malah ada satu bonus tambahan kalau daftar di sana. Ada bonusnya lagi, Bonus Masya Allah. Gratis seragam olahraga. Gratis seragam olahraga. Kapan ini lagi nih sahabat kawan semuanya? Hanya kita buka di selama IF loh. Ini buat umum juga ini, Tat? Semuanya. Kalau yang di IF itu tadi ya. Karena yang tadi kan yang inden tadi khusus untuk yang lulusan KBRA gitu atau yang gimana? inden itu untuk lulusan KBRA dan juga secara umum. Secara umum. Ya, itu sudah kita bebas biayanya. biaya pendaftaran gitu ya. Itu secara umum semuanya masyarakat jadi, luas monggo. tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ini sudah kami lakukan selama 2 tahun kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi untuk di tahun ini dan selanjutnya daftar kapanpun kita tidak pernah tutup kecuali hari libur.
Oh, libur nggak ada yang ngurusin ya tuh ya. Karena libur Masya kita Allah. tetap tutup itu hari libur, ya kan. Jadi nanti semuanya ke Ustadz, anak saya masih kelas 4 ini. Mm-mm. Saya proyeksikan ke MIT Iskarima, langsung aja hubungi call center kami kan begitu. Oh, senternya ada mungkin websitenya atau mungkin juga bisa ke lokasinya bisa gitu. Bisa. Nah, lokasinya di bisa. mana ini, Tat? Lokasinya kita berada di Komplek Ma'had Tahfidzul Iskarima Mm-mm. di sisi utara. Sisi utara Ya, ya, teman. gerbang utara. Gerbang utara ya buat sahabat kawan semuanya. Utara. Nah, ini insya Allah mudah, apa namanya, aksesnya mudah Ustaz ya. Ya. Jadi kita tinggal datang ke Iskarima, berkunjung, datang ke resepsionis, nanti tanya kita pengen silaturahim ke MIT Iskarima, monggo mau lihat-lihat kondisi, mau Ya lihat dulu boleh gitu ya. boleh. Lihat kegiatan juga bisa. Oh gitu langsung kayak gitu ya. Bisa. Jadi buat sahabat kawan semuanya yang mungkin juga pengen daftarin ini putra putrinya untuk ke MI, jadi bisa langsung ke lokasi Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima ya. Di sana dari satu tempat ya Tat ya, Iya. dari seluruh unit, dan mungkin ini tempatnya lebih simple dan gampang buat dicari ya Tat ya. Di lokasinya itu gerbang utara gitu ya, masuk itu langsung ke tempat lokasinya ya, benar ya. Disambut dengan apa itu kegiatan anak-anak. Kegiatannya langsung bisa nampak di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan penasaran, pokoknya setiap hari buka kecuali libur tadi ya Tat ya. Masya Allah. Nah, kemudian ini Tat, kita langsung kulik ke unggulan-unggulan dari MIT ini sendiri. Mungkin dari beberapa hal yang pernah diraihnya, atau mungkin saat ini masih kekeh dengan konsep yang dijalankan, seperti apa ini Tat? Ya. Jadi untuk program tahfidz ini karena kita tahfidz itu menjadi sebuah menu utama, tentunya kita masih belum sampai kepada jalur prestasi akademik, ya. Jadi kami masih fokus kepada bagaimana prestasi menyelesaikan instalasi Quran, Yeah. itu yang jelas itu. Nah, untuk yang di Quran ini karena kurikulum kita adalah inti utamanya adalah tahfidz, maka tahfidz kami berikan porsi yang cukup besar Ustaz. Setiap hari kegiatan anak-anak kita ada tahfidz Quran, tahfidz hadis, qiraah Quran, Wih, ada kiranya. kitabah, terus ada imla juga, tahsin, itu kami berikan dari mulai jam 7 sampai jam kurang lebih sekitar 9.45. Jadi 2,5 jam lah kurang lebih. 2,5 jam. Ya, itu fokus khusus untuk Quran Ustaz. Khusus untuk Quran Ya, aja. Betul. Kalau di sekolah lain mungkin kalau tahfidz itu menjadi unggulan Ustaz ya, ya paling hanya sekitar 1 sampai 2 jam, dan tahfidz ini bukan seperti mata pelajaran. Jadi tidak bisa istilahnya Ada jam-jam gua ya, gitu ya. jam-jam diletakkan di jam-jam pelajaran, nanti gurunya yang mobile, nggak bisa. Tahfidz ini ya kita fokuskan. Jadi untuk tahfidz ini memang dari mulai sisi pertama anak datang, siswa masuk jam 7 kurang seperempat, Iya. yang kita lakukan adalah screening. Mereka mungkin yang di rumah biasa pegang HP dan apalah begitu, sampai sekolah kita screening dulu, saat dibersihkan dengan apel pagi, doa, zikir, selesai Ada zikirnya juga, Masya Allah. selesai zikir, nanti kita lanjutkan dengan sholat duha. Ada sholatnya Ya, juga, dan untuk Masya Allah. anak-anak tertentu yang mengalami kesulitan untuk konsentrasi, tetap guru itu kita wajibkan untuk mendoakan mereka satu-satu begitu. Setelah Jadi- itu baru ketika anak ini sudah ready, sudah siap, Baru nih kita Ya, masuk baru pembelajarannya. mulai masuk ke instalasi Qur'annya begitu. Jadi kayak netralis di dunia luar dua, di rumah-rumah dulu gitu ya sobat-sobat semuanya. Jadi apa ya, kayak mengontrol dulu anak ini, dikondisikan tenang, dan kita baru nih mulai proses pembelajaran. Ya tadi kan poin-poin satu terkait dengan nilai-nilai Al-Qur'an ini sendiri. Mungkin ada nilai-nilai akademik mungkin yang bisa ditautkan dengan ketauhidan mungkin, atau mungkin beda dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Ya, jadi karena kurikulum kita itu integral Ustaz ya, integral. Jadi gabungan kurikulum muatan nasional, kita ajarkan secara Ada juga keseluruhan. gitu ya? Ada semua, kita tidak mengurangi Ustaz. Kita tidak mengurangi aturan daripada pemerintah. Kurikulum nasional kita ajarkan secara total ya. Terus kita tambahkan materi lokal atau materi kepesantrenan. Di situ ada akidah Islamiyah, sirah nabawiyah, bahasa Arab, imla. Imla itu apa tuh? Imla itu adalah anak menulis Arab. Nah, menulis Arab karena ini modal utama. Terus juga kita ajarkan di situ mata pelajaran tajwid dan tahsin. Nah, fungsinya apa? Kan begitu kan? Kita bertanya, ini
diajarkan seperti ini apa? Jadi kami ini MIT ini mempersiapkan anak ini ketika orang tua ingin anak ini melanjutkan ke pesantren, Iya. nanti anak ini sudah siap. Tidak semua sekolah tingkat dasar mempersiapkan anak didiknya untuk siap bersekolah di Pesantren ya. pesantren. Kalau sekolah di tempat lain banyak yang sudah mempersiapkan, ya. Tapi ketika dari sekolahan lain mungkin anaknya masuk ke pesantren tidak ada pendasaran, Iya. sampai di pesantren nggak bisa bertahan. Jadi kurang ini ya kekuatan buat ini gitu ya, persiapan untuk jenjang selanjutnya kayak gitu. Iya, itu. Jadi kadang kalau misalkan kita itu takutnya orang-orang tua kan dari satu anaknya juga dari kalangan umum gitu ya, Teteh, orang masih awam. Ketika kita masih mau belajar masuk ke MI itu kan biasanya terlalu apa itu ketat dengan Khawatir mungkin ya. iya. Nah, apakah di MI ini juga seketat itu atau mungkin ada pertimbangannya mungkin bisa Ya, jadi selama anak ini sehat walafiat secara lahir maupun batin, yang kedua punya niat untuk belajar, ya. menghafal Quran dan lain-lain, yang ketiga orang tua memberikan keridhaan kepada anak, daftarkan. Iya, Jadi yakin aja nggak masalah gitu nggak ya. masalah. Nggak jauh beda sebenarnya, cuman lebih dari segi pembelajarannya tadi kayak penanaman tauhid tadi ya, Teteh. Apa yang kita takutkan, baginda kita Rasulullah SAW, Salam. beliau tidak bisa membaca dan menulis, tapi dengan Quran menjadi luar biasa. ya kan gitu saja. Iya, Jadi kita kan kalau anak saya tidak mampu Ustaz, itu kan ukuran kita sebagai manusia, Ustaz. Allah kan lebih kaya Betul. kan gitu. Udah bismillah masukkan. Yakin aja ya, Bos. Iya, jadi ada semacam kayak kekhawatiran itu, ya itulah sama seperti para jomblo-jomblo yang takut nikah itu kan dikasih keraguan oleh gangguan-gangguan yang dari apa namanya itu saya ojo rapi kan gitu. Kenapa? Ya. Nah, ini kan sama, sudah bismillah. Kalau sudah di jalur Quran, di jalur din, itu insya Allah sesuai dengan harapan kita. Sejak anak ini sebelum lahir kan orang tua sudah berdoa, ya Allah jadikan anakku menjadi anak yang soleh. Maka menjadi anak yang soleh ya mahal Ustaz, anak soleh itu Ustaz. Anak soleh itu mahal, tidak ada anak soleh. Didikannya, prosesnya gitu. Prosesnya, bahkan sampai makanannya pun kan harus betul-betul diperhatikan. Iya. Namanya anak soleh, solehah kan otomatis. Jadi nggak cuma sekedar fasilitas nanti yang mendukung itu juga dari dasar-dasarnya juga. Ya, maka untuk menciptakan anak soleh solehah itu dari mulai doanya orang tua, kekuatan, ketegasan orang tuanya, termasuk juga membentuk lingkungan baik di rumah maupun di sekolah disinkronkan. Seperti contoh di sekolah diajarkan nilai-nilai keislaman yang baik, adab-adab yang baik. Di rumah juga mestinya Pasti ada kayak gitu, menyesuaikan ya, kayak gitu. disesuaikan. Kalau di sekolahan gurunya tidak boleh memberikan teguran keras, kalau di rumah bagaimana? Apakah anak juga diberikan teguran keras? Kan begitu, itu hak orang tua. Tapi disinkronkan. Jadi ketika anak seperti program tahfidz ini ketika diberikan koreksi oleh musyrifnya atau musyrifahnya gitu ya, dikasih bunderan ini tolong diinikan, maka orang tuanya dituntut untuk bisa memahami, minimal bisa baca Quran, Ustaz. Minimal lah. Orang tua harus bisa baca Quran. Kalau enggak gimana bisa sinkron? Iya. Kan susah. Buat memajukan lagi tujuan awalnya kayak gitu ya. Ya itu banyak sekali nih dari tadi ketauhidan. Nah, sekarang ini mungkin kita ke ekstrakurikuler ya. Mungkin anak-anak tuh kan pengennya juga, mungkin wali santri juga yang punya pengen kegiatan tuh juga menambah pengalaman kayak gitu. Nah, di MI ini ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin bisa menambah skill-skill dari santri-santri itu sendiri? Ya. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler kalau kita di Iskarima sebagaimana program pesantren ya, kita kan ada kurikulum wajib berenang, berkuda, memanah. Kegiatan seru juga itu. Nah, cuman ini kan dengan pembiayaan tersendiri tentunya. Ada, ya, tapi ada gitu ya. Bisa diadakan kalau ada permintaan dari wali. Oh ya, gitu, bisa untuk request gitu ya.
Bisa. Oh, Bisa Masya Allah. request. Ada batas minimal saat. Kalau kurang dari 5 atau 10 orang ya secara otomatis tidak memungkinkan. Menggugurkan gitu ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan seru lainnya gitu. Ya, jadi MIT kan kerjasama juga dengan unit lain di bawah Iskarima ada dan ada kegiatan yang ada. Tentunya kita ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada camping Qur'ani Ustaz, ya. Camping Qur'ani. Ya, camping Qur'an itu kita biasanya di kegiatan jeda-jeda itu Ustaz. Kegiatan jeda Di pertengahan semester atau juga kita kadang-kadang guru itu kita tuntut untuk menjadi lebih kreatif. Supaya mereka kreatif, gimana caranya? Yo ayo silakan buat event belajar, katakanlah anak-anak ini tidak hanya dari sisi Quran, dari sisi skill juga harus diajarkan, ya. Mungkin skill pengenalan. Ada pengalaman tadi loh. Iya, Ya kadang kan anaknya tuh cuma masa belajar Quran terus sih, masa gini terus. Nah, tapi kalau misalkan di sini tuh juga dituntut gitu loh, di MI ini juga gitu ya tadi ya. Pengenalan memang kita ada gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar di rumah tuh main gadget, apalagi sekarang mainnya kayak gitu ya. Tapi paling nggak itu udah ada skill-skill lain yang bisa menambah skill dari anak-anak itu sendiri gitu ya. Mungkin bisa menjadi sebuah wawasan kita bahwa di era saat ini, di era tahun 2025 tentunya, di sekitar kita Iskarima ini, bahwa Quran sudah membudaya banyak sekolah-sekolah yang tahfidz ini menjadi keunggulan tersendiri. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk di 2005 ke atas, yaitu tambahan skill loh, saat anak-anak kita itu harus punya skill. Ya, skill itu apa sih? Skill hidup. Jadi kalau orang tua bisa menyekolahkan anaknya dari bertani, maka sebaiknya orang tua mengajarkan cara bertani kepada anaknya. Kalau orang tua bisa menyekolahkan anaknya dari nukang menjadi tukang, maka ilmu tukang itu harus diajarkan kepada Tersalurkan. Betul, diturunkan. Karena itu adalah skill hidup. Istilahnya skill hidup itu adalah kemampuan dasar yang tidak akan hilang atau mungkin tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Pertukangan, pertanian ya sekarang itu ya kan semuanya butuh petani. Betul, teknik Dari teknik elektro, listrik segala macam ini kan penting. Tapi ada di MI ini sendiri juga ada, mungkin berkebun ada nggak kayak gitu? Ya itu biasanya eventual. Ada event-event tertentu yang bisa tapi untuk mengenalkan juga ya, gitu ya. Untuk doktrin Sekedar bahwasanya biasanya kami tanya si anak-anak Ustadz, ya kita tanya, abinya antum apa pekerjaannya? Wah, abi saya ini Ustadz pemborong real estate atau apa properti gitu ya, properti gitu. Oke, saya bilang kamu harus belajar kepada orang tua kamu bagaimana mengenal bahan-bahan dasar bangunan, bagaimana minimal apa, kamu harus ikut orang tua kamu ke proyek. Gitu. Iya. Oke, itu terkait dengan skill dan mungkin dari tambahan pengalaman itu ya. Kita sekarang ke para pengajar nih. Mungkin Ustadz Khalil mungkin punya wawasan tersendiri terkait dengan guru-guru yang ada di MI kayak gitu, atau mungkin dengan sistem pembelajarannya. Kadang kan untuk anak-anak sekarang itu di media sosial banyak kayak pembelian. Nah, di pengajar sendiri itu punya karakter seperti apa, terus pengajaran gimana, atau mungkin kalau misalkan dengan ada pembulian seperti itu seperti apa? Yang pertama yaitu tentang berkenaan dengan pengajar ya. Sebagian besar memang asatidz kita di MIT itu memang supply dari ma'had gitu. Alumni. Ada yang dari alumni perguruan tinggi, ada juga yang dari mu'alimin dan matik gitu. Jadi alumni ma'had juga ya gitu ya. Kenapa kok perlu alumni? Karena memang ketika seorang guru itu tahu apa yang disampaikan harus seperti ini, mereka sudah mengalaminya. Itu ketika mengajarkan ke anak lebih mudah. Begitu juga gitu ya. Di bagian kurikulum tahfidz pun juga menyampaikan kepada guru lebih mudah. Jadi visi misinya tuh sudah sama dulu. Jadi begitu mengajar nanti akan tersampaikan dengan baik begitu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang mungkin kan ada yang anak-anak pemarah terus susah diatur ya kegiatannya mungkin aktif gitu ya. Kayak itu ada progres sendiri atau mungkin ada
pengajaran khusus gitu nggak? Ya tentunya kita ada di awal itu memang semua asat itu kita ada apa ya istilahnya pembekalan lah ya Pembekalan. dan Jadi itu biasanya termasuk kasus-kasus yang tiap tahun mungkin terjadi ke pembelian. anak-anak itu selalu kita sampaikan ke guru-guru dari cara menangani anak. Ada itu dulu pernah anak yang memang benar-benar aktif dia karena memang aktifnya bukan negatif ya, tapi memang dia geraknya lebih daripada teman-temannya gitu. Jadi di pagi tadi seperti yang disampaikan Ustaz Salman tadi misalkan harus siap dulu masuk, maka kita habiskan dulu tenaganya, aktifnya. Kadang-kadang kita ajak apa itu ngaji sambil belajar berjalan. Iya Gitu. Ada yang pernah keliling sambil didampingi ustadznya. Begitu sudah mulai siap tenang, sudah capek, baru mulai masuk. Nah itu salah satu mungkin metodenya juga ya, beberapa problem yang mungkin kadang-kadang muncul di anak-anak yang di luar apa ya ekspektasi biasanya, dari guru-gurunya. Nah itu setiap tahun kita dan setiap anak kan tiap tahun kan berubah. Ada kejadiannya berbeda-beda. Nah, itu kita setiap tahun ada pembekalan guru di situ. Kemudian untuk bullying pun juga sama. Kita setiap pagi terus ada apel yang marosim tuh. Ya tadi kita bersihkan termasuk dari gadget dan yang lain-lainnya mungkin yang bernuansa negatif dibawa dari rumah atau yang lainnya. Itu kita. Nah, kita setiap ada kejadian itu selalu kita nasihatkan kepada anak-anak setiap pagi. Jadi hari ini kejadian apa langsung kita sampaikan. Ini dalam hadis seperti apa. Kemudian kenapa tidak boleh, kenapa harus seperti ini. Kan kayak gini nanti dampaknya ketika seperti apa itu langsung kita sampaikan ke anak-anak. Jadi langsung ada pembelajaran di situ dalam yang ada kekeliruan dari si anak. Jadi ada bimbingan langsung gitu ya. Dan juga mungkin bisa kita tambahkan di sini. Jadi anak-anak itu juga tidak hanya untuk antisipasi pembullying ya. Bullying itu memang anak-anak itu kita pahamkan gitu. Kita pahamkan masing-masing anak berbeda-beda. Jadi dari guru itu harus memahami karakter anak. Itu yang paling penting. Guru harus memahami karakter anak. Ada anak itu yang cukup dengan gitu saja dia sudah paham. Ada yang memang harus disentuh. Harus dikorek dulu gitu ya. Ada yang harus disentuh apa namanya pundaknya atau dielus punggungnya, itu dia baru baru paham. Jadi memang itu terjadi. Terus termasuk juga ketika mengantisipasi, ketika kami menemukan murid yang dengan tenaga lebih Ustaz ya, tenaga lebih roso, lebih kuat gitu. Kita pahamkan, kamu itu kuat kan begitu. Kalau kamu pegang teman kamu yang kecil dengan sekali pegang bisa terjadi fatal. Nah, itu sudah kita antisipasi sejak awal. Dan itu kami pengamatan itu kita mulai sejak kelas 1 Ustaz. Kelas 1 itu. Ya, 3 bulan awal. Berarti 3 bulan awal itu kelas 1 itu udah mulai pembiasaan itu ya. Iya, jadi 3 bulan awal itu kita pengamatan ketika masa anak itu seperti apa. Ya, jadi guru harus memahami betul kepada karakter anak-anak. Ada yang tapi kan kita ingin saat anak itu di MIT itu yang laki-laki ya betul-betul jadi laki-laki. Yang perempuan itu juga betul-betul jadi sesuai kodratnya gitu ya. Maka kita di MIT kan kelas pun kami pisah putra dan putri. Termasuk tangga tangga naik. Jalur walaupun kami satu gedung, jalur putra, jalur putri kami pisah. Jadi walaupun itu satu gedung, putra-putrinya itu ada jalur khususnya juga gitu. Jadi enggak benar-benar campur gitu ya. Walaupun dalam satu gedung mereka bermain, insya Allah mereka itu akannya laki-laki nggak akan bermain dengan yang perempuan. Begitu pula sebaliknya. Nah, biasanya kan malah sing laki-laki itu biasanya ganggu ya gitu. Manusiawi. Kalau dulu waktu ya, kalau misalkan kita kembali zaman dulu gitu ya, waktu sekolah biasanya kan kita punya kesalahan atau mungkin ngeladai lah kayak gitu. Nah biasanya kan disuruh ada hukuman, mungkin dijemur di lapangan kayak gitu. Nah kalau di MI ini gimana ini? Enggak ada. Jadi kalau ada semacam kayak indisipliner gitu ya, anak cukup kita nasihati karena anak-anak zaman sekarang itu mereka itu lebih memerlukan komunikasi, banyak komunikasi dan pemahaman. Ya itu yang paling penting. Maka ketika guru paham karakter anak Ustaz ya 1-2 orang tadi kan beda-beda. Ada yang memang kita jawil, ada yang perlu didudukkan sendiri. Harus ada yang khusus ada yang cukup disampaikan di kelas itu udah selesai kan gitu. Tapi untuk anak-anak khusus ya memang ketika dia kelebihan tenaga, terus berpikir
apa namanya itu dengan karakternya sendiri gitu ya, dia bagian, maka itu memang kami khususkan, kita panggil, kita pahamkan. Jadi anak sekarang itu lebih kepada komunikasi. Terus yang kedua, menguatkan mental. Menguatkan Jadi, mentalnya. mental mereka. Mental si anak itu sendiri jadi gitu ya? Kalau contoh seperti gini, Hmm. anak ini nakal. Nah, nakal kalau di luar nakal itu kategorinya apa? Kan enggak ada. Iya. Kalau kami dulu dari pengasuh sudah dikasih tahu, nakal itu kategorinya adalah su'ul khuluq. Su'ul khuluq, kalau akhlaknya itu jelek, itu baru nakal. Yang gitu. Nah, maka ketika kita menemukan yang seperti itu, yang su'ul khuluq ini yang kita perbaiki anak ini. Jadi ada Ada batasan iya. dan juga penanganan khusus bagi mungkin ya anak-anak yang mungkin kayak tadi aktif, hiperaktif atau mungkin yang pemalu juga mungkin ya ada Jadi mungkin ya di pendekatannya gitu ya. NTT ini, saat kami sudah beberapa tahun itu kita pernah punya santri yang pertama dulu dengan kekhususan. Jadi santri kita dia qadarullah ada kemampuan sedikit sama Allah, sering dikasih melihat sesuatu yang ghaib gitu ya mungkin. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan Quran sembuh. Terus ada juga yang kami tidak hanya menangani santri yang seperti ini, yang berkebutuhan khusus. Jadi anak ini lebih ke kalau dikatakan apa namanya? Kalau yang mungkin dia emosionalnya tidak stabil Ya, tidak bisa gitu ya. dikontrol, kurang tidak bisa kontrolnya dikontrol. gitu Ini ya. alhamdulillah kita pernah punya santri sampai 2 anak yang sudah pada lulus, dan alhamdulillah anak ini juga qadarullah pindahan dari jauh ya, dari luar Di luar kota dari ya, di luar dari wilayah kita Karanganyar, dan alhamdulillah bertahan sampai lulus kan begitu. jadi bisa beradaptasi Iya. dengan lingkungan yang mungkin jauh berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda. Makanya kami semuanya karena apa? Karena guru ini memahami karakter siswanya. Nah, ini terkait dengan guru lagi nih, Tete. Ini kan guru ini biasanya kan ngampu dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan dari pagi sampai akhir itu seperti apa? Mungkin buat gambaran nih buat para wali santri, calon wali santri yang pengen daftarin buat ke MI itu apa ini tadi Ustaz? Kalian mungkin bisa jelaskan gitu. Mungkin sambil diminum juga ini ya. Ya, ini kerja sama Karima ini sahabat kawan semua ya. Diminum dulu. Jadi buat sahabat kawan semuanya dimanapun anda berada, ya mungkin saat ini juga masih bingung nih, bimbang atau mungkin cari alternatif sekolahan, ya mungkin udah ada program Al-Qur'annya. Sekarang udah banyak ya tahfidz, tapi di salah satunya ini di MI ini juga banyak sekali ya kelebihan-kelebihannya, mungkin jadi salah satu alternatif buat sahabat kawan semuanya untuk gabung di Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Karimah ini. Nah, langsung dari ini tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan santri dari awal paginya sampai nanti pulang sekolah itu gimana? Apakah ada mungkin tadi ya dari pengajarnya itu dibimbing terus atau seperti apa, mungkin bisa Mungkin ini lebih gambaran kalau misalkan kita sekolah gitu ya. Iya, betul. Jadi pagi itu kita datang, kemudian tadi ada apel pagi tadi apel kayak gitu. Pagi. Di apel pagi kita ada doa, zikir, kemudian penanaman adab akhlak dengan tausiah dan lain-lain. Kemudian setelah itu santri akan disambut dengan ustadz dan ustadzah. Semuanya bersalaman setelah apel, semuanya bersalaman, masuk bersalaman dengan teman, kemudian dengan ustadz dan ustadzah. Kenapa kok harus seperti ini? Karena disinilah momen ustadz dan ustadzah bisa bertemu dengan semua santri dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bisa mendoakan semua. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan wudhu semuanya, dan waktu wudhu ini terutama di kelas 1 itu kita tanamkan bagaimana wudhu yang betul. Ada yang belum tahu kan, Ada kelas yang 1 belum biasanya tahu, gitu ya Tete ya. Jadi ini loh gitu. Kenapa? Karena kalau wudhunya ini belum benar, biasanya nanti dampaknya ke semua kegiatan. Oh gitu. Termasuk waktu ngaji dia kurang fokus, kemudian sholat duhanya juga kurang serius. Termasuk pelajaran pun juga akan berpengaruh karena awal tadi. Wah, ngelantur kemana-mana gitu ya Tete ya. Maka wudhunya harus betul dulu. Masya Allah. Ada yang unik, di MIT. Ketika anak itu wudhunya ndak pas, katakanlah mungkin sikunya belum terbasuh oleh separuh gitu ya, Tete ya. Belum sempurna lah. Belum sempurna. Itu terjadi, dia tidak bisa tertib ketika membuat soft sholat. Dia akan ganggu temennya. Dan itu ini kalau secara ilmiah memang kita belum pernah melakukan apa namanya penelitiannya, penelitiannya tapi gitu secara pengamatan
ini terjadi gitu. Dan hampir semua, sebagian besar Gitu. itu Rata-rata di gara-gara awal, itu ya. dari awal wudu Berarti gitu. itu salah satu pondasi awal ya kalau misalkan buat ini. Ketika ada siswa yang tidak bisa tertib di kelas mau sholat duha begitu, kita panggil, sini Mas, kita panggil. Aha. Kita cek dari tempat-tempat yang jarang kena air kan, siku, Iya. terus apa namanya, telinga belakang, telinga dengan Cuma depan aja gitu ya. kembali kita minta untuk sanksinya apa? Wudhu Wudhu kembali. Wudhu kembali. Iya. Walaupun itu masih kelas 1 tuh. Walaupun Ya, itu kelas kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6 Jadi sama itu semuanya. itu Emang setiap hari. ditanamkan dari awal kelas 1 itu untuk dasar pembekalan Iya. nanti sampai lanjut Iya. kelas Ya, 6. Sampai itu kelas SOP-nya 6. seperti itu. Masya Allah ya. Dan itu ada ustadz dan ustadzah yang mungkin Mendampingi. nanti mengecek di tempat wudhu itu. Masya Allah. Itu yang kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Ada sholat Sholat duhanya. duha Jadi semuanya. wudhu itu emang salah satunya yang buat pondasi tadi, terus ada Dilanjutkan sholat duha. sholat duhanya, kebiasaan buat paginya Iya. buat Masya Allah. Setelah sholat duha, zikir, kemudian biasanya ada tasjik lagi dari musyrif halakohnya sebelum dimulai. Ya. Kemudian setelah itu ke halakoh masing-masing. Habis sholat kegiatan halakoh Kegiatan halakohnya baru ya, sampai jam 9.45. 9.45. Jadi anak itu kegiatan kondisinya ibanya mengkondisikan tadi ya. Iya. Enggak apel tadi padahal udah Sudah. mengkondisikan Jadi banget ini, gitu Ustaz, ya. untuk duha itu ada sempat yang orang bertanya, ada yang bertanya itu Ustaz, apa manfaatnya sholat duha Iya. gitu ya. Nah, kita jelaskan secara dalnya sudah, tapi fungsi sholat duha yang sebenarnya yang kita gunakan di MIT yang kita lakukan itu. Ya. Disitulah anak-anak tempat ketika anak-anak harus mendoakan orang tuanya. Jadi di duha itu anak-anak kita Ditanamkan juga Betul, dikasih ditanam. tahu Kita ini kasih momen kesempatan momen untuk mendoakan orang orang tua. tua, karena belum tentu anak kita dalam satu hari itu mendoakan orang tuanya. Mohon maaf loh ya. Iya. Nah, tapi kita di MIT kita berikan Udah dikenalkan. Ya, jadi minimal satu hari itu dia mendoakan satu kali. Apalagi ya tapi ini maksudnya setiap hari ya? Setiap Setiap hari. Setiap hari. Setiap Oke, hari. Masya Allah. Setiap Jadi, hari. termasuk juga kita kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu Ustaz, itu kita sholatnya masih dijaharkan. Jadi bacaannya dikeraskan. Jadi kelas 1 kelas 3 khusus kelas itu 3 ya. ya semuanya baik itu sholat zuhur maupun sholat duha semuanya dijaharkan. Jadi secara otomatis mungkin bapak ibu yang menyekolahkan yang sebelumnya putra putrinya belum Iya. bisa baca Ya. bacaan sholat itu secara otomatis dia akan lancar sendiri. Ya, saya juga pengalaman ini di Masjid Bilal ini ya, Masya Allah. Itu ada anak yang pokoknya ketika waktu sholat duhur itu pasti ya itu tadi ya dijaharkan. Jadi ketika walaupun imamnya tuh diem, nah anak itu sendiri tuh baca-baca kayak gitu. Masya Allah. Padahal baru kelas 1 kayaknya kalau itu. Jadi mungkin ini tertanam dan juga terdidik dari situ gitu. Masya Allah. Itu dimulai dari awal jam 7 sampai jam Begitu selesai sholat duha, halakoh itu sampai jam 9.45. Dilanjutkan dengan istirahat nanti. Oh, istirahat dulu. Berarti ini belum mulai pembelajaran. Mulai. Ini ya, Belum. Masya Kita Allah. masih fokus di Al-Quran. Pembelajaran muatan akademik atau muatan nasional itu kita selesai install Qur'annya dulu. Masya Allah. Ini diperkuat dulu gitu ya. Dan ketika di pagi hari itu ketika jam halakoh, ini yang perlu dicatat di sekolah kita, bahwa ketika jam halakoh itu tidak ada ustadz atau ustadzah yang apa namanya, kecuali mereka akan berada di lingkungan Quran. Hanya ada 4 yang tidak ikut nyimak itu, yang bagian tugasnya adalah jaga kantor. Standby gitu ya. Standby itu hanya ada 4 orang itu. Yang pertama adalah TU dan staf TU, yang kedua bagian kebersihan karena dia harus bekerja, Iya. keempat adalah security. Gitu. Jadi empat person ini dia mengkondisikan lingkungan Iya. untuk ustadz dan ustadzah semua wis pokoknya nyimak. Ustadz, kalau ada ustadz yang dia bukan musyrif, Iya. bukan musyrifah, apakah dia juga berada di kegiatan halaqah? Iya. Karena apa? Karena dia harus duduk, minimal dia baca Quran atau membantu pengkondisian siswa. Siswanya itu Ya, sendiri. begitu. Jadi udah
terbimbing dari awal, kita kuatkan pondasi buat belajar sampai ini biasanya sampai jam berapa ini untuk pembelajaran sekolahnya? Pembelajaran itu nanti untuk tahap yang pertama itu sampai jam 12. Sampai jam Nanti 12. break lagi, sholat duhur dan istirahat. Nanti setengah 1 dimulai kembali sampai untuk kelas 1, 2 dan kelas 1, 2 ya. Kelas 1, 2 itu sampai jam setengah 2. Setengah 2. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu sampai jam 2. Ada jenjang-jenjang waktunya ya. Iya. Jadi nggak langsung kaget gitu ya Iya. tadi ya. Nah, jadi di awal-awal kelas 1, kelas 3 itu waktunya lebih sedikit kayak sedikit. gitu, dan juga mungkin ada penanganan khusus kayak gitu. Iya. Nah, ini kapan lagi nih sahabat kawan semuanya ya? Cari yang tentunya bimbingannya itu detail gitu ya. Oh, ini dari ini nggak langsung ngoyo kabeh di oke kayak gitu ya. Dan ini tadi belum selesai ini tadi ya, baru sampai istirahat jam 9 tadi ya. Iya. Nah, jam 9 dan 45. 9.45 itu tadi. Nah, kemudian ada pembelajaran tadi terkait dengan pembelajaran ilmu-ilmu muatan nasional itu sendiri. Ya, jadi di jam 10 sampai nanti anak pulang itu kegiatannya pembelajaran. Pembelajaran khusus gitu ya. Kelebihan kita di sini adalah kita selain ada materi yang dari muatan nasional, ada materi dari Depak juga. Kemudian kita ada kepesantrenan, ada materi-materi yang dari kepondokan, yang dari pesantren, yang dimana memang khusus kita peruntukkan untuk anak-anak kita, seperti Tauhidnya akidah tadi. Islamiyah ya, kemudian tadi yang disampaikan imla, tajwid, bahasa Arab, sirah dan lain-lain gitu. Nah, itu diajarkan dari jam 10 sampai anak-anak pulang tadi jam 2. Nah, habis itu diatur menyesuaikan dengan pembagian waktu, jadwal-jadwal yang ada dari materi Kemenak, kemudian muatan nasional dari dan juga dari kepondokan tadi. Jadi udah masuk di jam, intinya di jam 10 sampai selesai Ya, itu nanti itu udah masuk menyesuaikan jadwalnya. muatan nasionalnya itu ya kayak gitu. Untuk di MIT Sekarima ini kita ada kelebihan lagi, Ustaz. Jadi untuk anak-anak yang kelas 1, 2 jika kemampuan membaca atau tahfidnya dirasa sedikit terlambat, maka sekolah akan memberikan les tambahan selama 30 menit. Itu jam khusus gitu atau Di luar gimana? jam sekolah. Di luar jam ke. Jadi untuk kelas 1, 2 pulang jam setengah 2. Ketika anak ini ada kemampuan sedikit keterlambatan maka musyrif atau musyrifahnya itu akan memberikan les tambahan setengah jam dan gitu, setengah jam. Sampai Ini jam 2. sampai jam 2. Gitu. Dan itu free. Tidak ada tambahan biaya. Masya apapun. Allah. Termasuk untuk yang di kelas 4, 5, kelas 4, 5, 6 kita juga ada les tambahan tapi untuk materi-materi muatan nasional yang inti seperti matematika dan IPA itu juga ada tambahan. Gitu. Jadi kita memang menginginkan sebuah dasar yang baik bagi anak-anak kita, hafidz Quran, tapi juga di beberapa matkul inti yaitu matematika atau yang muatan nasionalnya itu ya. nasionalnya itu yang kita kuatkan, kita kuatkan sehingga nanti ketika mereka di jenjang lanjutan di tingkat SMP gitu ya, tingkat SMP atau yang setara MTS itu anak-anak ini sudah mulai bisa berpikir kecenderungannya kemana. Ketika nanti di SMA juga begitu. Dan juga kami berikan doktrin kepada anak bahwasanya jika Quranmu tidak selesai di unit MI, selesaikan itu sampai di unit mana. Berarti ini terjawab sudah nih buat sahabat kawan semuanya yang mungkin tadi putra putrinya itu ya kita tahu ya sebagai wali murid atau wali santri ya, orang tua yang mungkin anak putrinya itu juga ada hal yang mungkin perlu khusus gitu. Nah, ini jadi salah satu alternatif buat sahabat kawan semuanya yang putra putrinya nanti khawatir kalau misalkan kok nggak seperti yang lainnya. Nah, itu ada tambahan jam khusus dan itu gratis nih sahabat kawan semuanya. Tuh, kapan lagi ini solusi buat sahabat kawan semuanya yang putra-putrinya memang punya kondisi khusus. Tapi paling nggak ini jadi satu motivasi ya buat sahabat kawan semuanya biar masalah-masalah yang dihadapi orang tua itu terselesaikan juga, ada solusi di
Madrasah Ibtidaiyah ini. Nah, ini terkait dengan ini Tat. Masih terkait dengan tadi bahwasanya pembelajaran khusus. Nah, kira-kira tadi kan setelah selesai dari sekolah ini, paling nggak kan ada tadi apa itu namanya? Ujiannya setelah selanjutnya kita bisa diterima di mana aja ini kayak gitu. Jadi alhamdulillah kita sejak 2010 kita mulai dari 2015. 2015 ya. 2015. Mohon maaf 2016 kita meluluskan pertama Ustadz ya. 2016. Jadi sekitar 2019 itu hampir alumni kita itu 95% masuk pesantren. Masuk pesantren. Masya Allah. Jadi di angkatan pertama itu kurang lebih karena pesantren juga masih sedikit, jadi ada sekitar 80% yang masuk pesantren, sisanya di umum. Di tahun kedua alumni angkatan kedua itu sudah naik menjadi 85% di pesantren dan sisanya umum, sekolah di umum. Di tahun ketiga di situ mulai 95% sampai hari ini, bahkan ada kita satu angkatan itu 100% masuk pesantren semuanya. Masya Allah, jadi meningkat terus ya kata ya. Sampai hari ini kita 95% pesantren. Jadi keberhasilan kami merasa bahwa kami bahagia, bermanfaat, dan ketika anak ini diajarkan ilmu din, lalu dia bisa melanjutkan ke jenjang keagamaan, jenjang pesantren. Itu ibarat kita buka rekening kita itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Sholatnya tetap terjaga, udah terpondasi tadi. Qurannya tetap terjaga. Ketika anak ini masuk pesantren, maka waktu itu memang yang kami kejar adalah bagaimana anak-anak ini mau masuk pesantren dan kerasan di pesantren. Ini yang paling utama di situ, Ustaz. Banyak yang masuk tapi tidak kerasan. Jadi kalau misalkan yang kerasan-kerasan ini kan terkait dengan orang-orang jauh gitu. Kalau misalkan ada wali santri yang pengen daftar tapi di luar kota gitu, apa mungkin ada mes atau mungkin tempat yang mungkin bisa jadi alternatif di sini gitu? Ya, kalau untuk asrama ya, bisa dikatakan asrama. Memang MIT ini kami belum berasrama, tapi di sekitar kami ada rumah-rumah Quran, yang menyediakan asrama, dan tentunya ini di luar sistem MIT Iskarima ya. Jadi itu nanti bagaimana informasi apakah bisa segala macam, paling kami hanya bisa membantu dari sisi ibu dari mana, semuanya kebanyakan sih sampai hari ini adalah bedol desa, Ustaz. Jadi yang mungkin dari Jogja, dari Blitar, dari mana itu biasanya mereka pindahan sak keluarga ya. Oh gitu. Itu yang di sana diangkut sekalian gitu ya. Masya Allah. Kan pindah ke sini kan begitu. Nah, itu yang terjadi sekarang seperti itu. Tapi kalau semuanya Ustaz, anak saya kok jauh pengen dititipkan di ustadznya semuanya, ya tinggal nanti kita tanyakan apakah ada ustadz yang siap dititip. Cari solusinya ya, ada gitu, kita carikan solusi gitu. Ada rumah Quran gitu yang seperti anak kami yang dari Batam ada yang dari Karawang Batam, ada dari Karawang ada, dari Blitar, dari Jakarta. Tapi memang ada persyaratan yang ketat gitu. Gitu. Di antaranya adalah syarat ketentuan berlaku berarti ya. Yang kami sampaikan ke orang tua itu paling tidak punya keluarga di Jawa kalau dari luar gitu Jawa, syaratnya. Oke. Karena asrama untuk anak SD itu memang butuh penanganan yang khusus. Nggak bisa kita samakan dengan yang tingkat SMP yang mungkin udah lebih mandiri gitu ya tadi ya. Baik, saat ini tak terasa ya 1 jam sudah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya yang menarik banget ya. Kita belum kulik-kulik lagi nih lebih dalam mungkin dari prestasi dan juga mungkin hal yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi selanjutnya ya ya. Kita lebih mengenal lagi, lebih mungkin dengan testimoni dari mungkin santunya kita bisa datang ke sini lagi. Tapi sebelum kita tutup acara di kesempatan hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Salman sendiri untuk mendaftarkan putra putri dari wali santri atau mungkin orang-orang yang mungkin lagi nyari nih sekolah-sekolah yang tentunya bisa menjadi salah satu alternatif mungkin di MI ini sendiri. Monggo. Baik, jadi kami sudah membuka pendaftaran di MIT Iskarima ini. Kita sudah buka pendaftaran. Jadi MIT Iskarima sebagai sebuah pilihan sekolahan yang insya Allah
kita berusaha untuk menjadikan anak kita, cita-cita orang tua kita yang anaknya ingin mengenal Quran, mengenal din, ya MIT Iskarima adalah tempat yang tepat. Karena kami tidak hanya membimbing, tapi kami juga memberikan pemahaman kepada putra-putri bahwa jenjang lanjutan yang akan menjadikan orang tua bahagia itu adalah Quran dan pesantren. Sehingga untuk di MIT ini kalau dijadikan sebagai sebuah pilihan sekolahan, insya Allah sangat tepat. Ya, maka monggo Bapak Ibu semuanya sekolahkan anak putra putri Bapak Ibu semuanya di MIT Iskarima. Ya, kami akan bimbing mereka untuk meraih cita-cita mahkota Qurani. Tidak ada cita-cita yang tertinggi, tidak ada hadiah yang terindah dari anak atau dari putra kita kecuali memberikan mahkota Quran dan tiket menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan cita-cita kami sebagai guru dan juga insya Allah mendukung cita-cita orang tua. Masya Allah ya. Itu dia sobat semuanya. Terima kasih buat Ustadz Salman dan juga Ustadz Khalid yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi momen lainnya dengan mungkin lebih menarik lagi ya Ustadz ya. Kita kulik-kulik lagi. Mungkin juga sobat semuanya pengen nanti tanya-tanya terkait dengan MI, bisa langsung datang ke Mahat Tahfidzul Quran Iskarima di kelas MI ini sendiri, atau mungkin bisa menghubungi kami ya di 081 229 888 614. Akhirnya saya Andi Ramadan yang bertugas di kesempatan hari ini dan juga mewakili segenap kru Radio Iskarima yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.